Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Putramu. Dengarkanlah doa kami, semoga kami dapat bergembira pula bersama semua orang kudus bila Kristus datang kembali. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 15 ayat 22 sampai pasal 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak
atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga seorang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dengan mudah mengabaikan atau meninggalkan seseorang ketika perkataannya tidak terdengar dapat dipahami. Sebab adalah lebih baik menghabiskan waktu dengan pembicaraan yang dapat dipahami daripada perkataan yang membingungkan. Namun soalnya adalah bagaimana jika yang rumit dipahami itu justru memiliki pesan dan arti penting bagi hidup kita? Bagaimana jika sesungguhnya rahasia yang hendak kita pecahkan sebetulnya ada dalam perkataan yang suka dipahami? Hal inilah yang dialami oleh orang-orang Yunani di Athena ketika mendengarkan pewartaan Paulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paulus berbicara tentang Yesus yang bangkit kepada orang-orang Athena. Mereka tidak meyakini orang mati dapat bangkit lagi, karena hal tersebut di luar nalar akal sehat. Tidak mengherankan jika pewartaan Paulus lekas mendapatkan reaksi penolakan dan ejekan. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu, kata mereka. Mereka tidak memberikan ruang bagi Paulus untuk melanjutkan pembicaraannya, sebab tentang kebangkitan orang mati bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan di luar akal sehat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebenaran iman memang acap kali tak mudah dimengerti juga oleh orang-orang di zaman ini. Meskipun demikian, memberikan kesaksian selalu saja merupakan keharusan bagi para murid Kristus. Penolakan adalah sesuatu yang biasa, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan akan memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya dan setia. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Athena juga sering kita alami atau kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak jarang jauh lebih hebat daripada yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam bacaan yang tadi kita dengar, orang-orang Athena hanya menolak pemberitaan Paulus tentang kebangkitan dengan pergi meninggalkan Paulus. Sementara sekarang banyak orang-orang percaya yang dikejar-kejar, bahkan dibunuh karena imannya. Di sejumlah tempat, orang-orang Kristen tidak bebas untuk melaksanakan perayaan-perayaan imannya dalam beribadah. Di sejumlah tempat, orang-orang Kristen tidak mudah untuk mendirikan rumah-rumah ibadat tempat untuk mereka berbakti. Ibadah-ibadah mereka dilarang, dibubarkan. Bahkan tidak jarang yang membubarkan itu adalah pemerintah. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka panggilan menjadi murid Yesus memang adalah panggilan untuk memikul salib. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka ia akan peroleh hidup abadi. Oleh karena itu, tantangan-tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak boleh membuat kita surut, loyo atau mundur dalam bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita terus garami dunia dengan iman kekristenan kita, iman akan Yesus yang selalu menyebarkan kasih kepada sesama. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah inti ajaran dari Yesus Kristus. Inti ajaran itu mengajak kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Karena dengan bersaksi tentang kasih sebagaimana diajarkan oleh Kristus, maka pelan tapi pasti dunia akan semakin damai oleh karena keberanian orang-orang percaya untuk bersaksi tentang kasih dalam seluruh kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita orang-orang yang percaya untuk selalu setia mewartakan Kristus dalam seluruh kehidupan lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.